Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus yang cukup terkenal pada tahun 1970-an, yaitu ada seorang perempuan yang dengan teganya membunuh salah satu korbannya dengan cara meracuninya menggunakan cyanida. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi sebelum masuk ke kronologi cerita pembunuhannya, aku mau menjelaskan sedikit ya mengenai background dari pelakunya ini. Nah, pelakunya ini bernama Yia Moreno yang lahir pada tanggal 20 Mei 1930 di kota Corrientes di Argentina. Ia merupakan anak dari pasangan ibu bapaknya lah yang pastinya. Nah, ibunya ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga bapaknya bekerja di militer. Jadi ketika si Ia ini masih kecil, keluarganya ini pindah ke ibu kota yang ada di Argentina. Setelah sampai di kota ini, dia tuh jadi tertarik gitu sama kekayaan, guys. Dia suka ngelihat gedung-gedung yang tinggi. Dia juga suka ngelihat orang-orang di sana yang berpenampilan elegan dan juga banyak butik-butik desainer yang sangat terkenal. Nah, makanya dia ini pengen jadi orang kaya. Nah, setelah si Ia ini sudah tumbuh besar, dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Antonio Morano yang bekerja sebagai pengacara. Jadi akhirnya mereka berdua ini menikah. Setelah mereka berdua menikah, si Antonio ini maunya si Ia ini udah tinggal aja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dia nggak mau si Ia lanjut bekerja. Nah, akhirnya si Ia ini ngeiyain omongan suaminya. Ya siapa sih cewek yang kagak mau tinggal duduk anteng di rumah terus tinggal hahaha dapat duit dari suaminya, ya nggak sih guys? Oh ya guys, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku mohon maaf ya tiba-tiba di rumah aku ini hujan. Jadi kalau misalnya ada terdengar suara-suara hujan, aku mohon maaf. Oke guys, kita lanjutin lagi. Jadi si Ia ini tuh jadi lebih sering ngehabisin waktunya bersama dengan teman-temannya ya dengan cara berbelanja. Dan bahkan nih guys, dia jadi ketagihan gitu sama barang-barang mewah yang dibuat oleh desainer-desainer terkenal. Hedon banget ya guys, dia jadi orang gak ngerti lagi deh aku sama dia, matre banget dah. Nah, dia tuh jadi seakan-akan kayak cewek yang anggun dan juga cewek yang berkelas, yang super kaya pokoknya nih guys. Padahal nih guys, dia tuh nggak berpendidikan. Udah gitu dia sama suaminya tinggal cuma di apartemen yang memiliki 2 kamar. Dan yang lebih parahnya lagi nih, apartemennya ternyata apartemen tua dan dindingnya itu ya lembab gitu loh guys. Ya pokoknya dia ini nggak kaya deh. Intinya dia ini kayak sok kaya gitu loh guys. Kasian banget ya jadi suaminya diporotin duit mulu padahal suaminya kan kagak kaya. Nah, setelah sekian lama, ya namanya juga siklus pertemanan ya. Kalau misalnya kagak ada orangnya ya diomongin. Nah, teman-temannya ini nih mungkin kayak pada ngomongin dia loh kayak, "Nih orang dapat duit dari mana dah?" Padahal dia kagak kerja. Nah, tapi nih si Ia memiliki berbagai macam alasan dan meyakinkan kepada teman-temannya kalau dia ini tuh dapat uang dari berinvestasi. Investasinya apa sih guys? Jadi dia ini tuh sering banget ngomong kalau misalnya investasi yang dia jalankan itu akan mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada pengeluarannya dia. Dan bahkan nih dia bilang hasilnya itu bisa lebih besar dari perusahaan-perusahaan atau bank-bank manapun. Dia ini parah banget sih. Udah hedon, udah gitu penipu dan juga pembohong. Kasian banget ya suaminya kalau misalnya seandainya tahu sifat aslinya dia. Nah, setelah si Ia ini menjelaskan yang tadi mengenai investasinya itu, beberapa temannya ada yang percaya dan juga beberapa temannya ada yang nggak percaya. Nah, beberapa teman yang nggak percaya ini beranggapan kalau misalnya dia ini tuh penipu, pembohong ya, pokoknya yang buruk-buruk deh guys. Jadi guys, salah satu temannya si Ia ini bernama Carmen Zulema yang merupakan seorang janda. Jadi suaminya si Carmen ini udah meninggal guys. Suaminya si Carmen merupakan seorang pengusaha kaya
kaya di Argentina. Dan setelah suaminya ini udah meninggal, dia tuh kayak ninggalin harta-hartanya dia ini untuk istrinya di masa yang akan datang. Nah, setelah itu istrinya bingung nih, mau diapain ya kekayaannya ini. Akhirnya si Iya ngajak kerjasama gitu. Akhirnya mereka berdua ini tuh jadi sering bertemu guys. Ya kayak jalan-jalan bareng, makan bareng, atau shopping-shopping bareng gitu guys, untuk membahas investasinya itu. Nah, pada bulan Januari 1979, si Iya ini tuh ngomong sama si Carmen kalau misalnya uang yang dihasilkan dari investasinya itu tuh besar banget. Setelah dia ini kayak ngiming-ngimingin dan membujuk dengan sangat luar biasa, akhirnya dia ini mencoba meminta uang 20 juta peso untuk investasinya ini. Dan akhirnya si Carmen mengiyakan. Dan Nia juga berkata kepada Carmen bahwa dia ini tuh akan mengembalikan uangnya berkali-kali lipat. Ya siapa sih cewek yang kagak langsung ijo ya matanya didengar berkali-kali lipat dari uang yang dijanjikannya itu. Dan akhirnya nih mereka membuat perjanjian nih di atas surat gitu yang mereka tanda tanganin. Lalu setelah sekian lama, akhirnya nih si Carmen kayak nungguin uangnya itu buat kembali ke dia. Tetapi 3 hari sebelum pengembalian uangnya itu, tepatnya pada tanggal 24 Maret, si Carmen ini tuh kayak merasakan sakit banget gitu di tubuhnya. Dan kondisinya tuh udah sangat prihatin, sehingga dia ini memutuskan untuk keluar dari apartemennya untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya si Carmen ini memutuskan untuk turun dari tangga. Nah, tapi nih sebelum dia nyampe di lantai 1, dia ini udah merasakan sakit yang teramat banget gitu, sehingga dia akhirnya jatuh berguling dari tangga. Saat si Carmen ini terguling dari tangga, ada salah satu petugas di apartemennya ini yang bernama Jose Gonzalez yang melihatnya. Akhirnya si Jose ini menelpon ambulan. Nah, setelah ambulannya datang, akhirnya tuh penghuni apartemen ini tuh pada kayak yang ngeliat gitu loh guys, jadi rame gitu kayak, ih kenapa nih gitu. Nah, di antara semua kerumunan itu ada si Iya yang tiba-tiba datang. Tapi nih dia bukannya nolongin temennya ini, dia malah justru minta kunci apartemennya si Carmen ini ke petugas apartemennya untuk masuk ke dalam kamarnya si Carmen, dengan alasan untuk mengambil buku telepon gitu di dalam kamarnya si Carmen untuk bisa menghubungi teman-teman ataupun keluarganya si Carmen. Nah, si Jose ini, petugas apartemennya ini, yang tahu kalau misalnya si Iya ini merupakan temannya Carmen, akhirnya ya udah ngasih gitu aja kuncinya. Iya ini langsung buru-buru masuk ke dalam kamar apartemennya si Carmen ini. Dan beberapa saat kemudian dia keluar dengan membawa botol kecil dan beberapa kertas. Nah, sedangkan si Carmen meninggal dalam perjalanan. Setelah jenazahnya si Carmen ini sampai di dalam rumah sakit, akhirnya dokter tuh kayak memberitahu kalau si Carmen ini meninggal karena penyakit jantung non-traumatik. Beberapa hari setelah si Carmen ini meninggal, putrinya itu tuh kayak ngerasa ada yang janggal gitu loh dari kematian ibunya. Akhirnya putrinya si Carmen ini mendatangi kantor polisi dengan alasan kalau dia ini curiga atas kematian ibunya. Nah, akhirnya anaknya si Carmen ini mencari tahu nih dan mendapatkan informasi bahwa pada saat kematian ibunya ini, si Iya datang untuk meminta kunci apartemen milik ibunya dengan alasan yang tadi udah aku jelasin, mengambil buku telepon gitu guys. Padahal nih kata petugas apartemennya ini, si Iya setelah keluar dari kamarnya si Carmen bukan membawa buku telepon, melainkan membawa kayak surat-surat gitu guys. Makanya putrinya ini jadi curiga.
Dia ini curiga karena mungkin aja ada yang meracuni ibunya, dan akhirnya dia ini menuntut untuk melakukan otopsi. Dan setelah melakukan otopsi, bener aja nih guys, polisi terkejut melihat hasilnya bahwa ternyata di dalam perutnya si Carmen ini ada sianida. Dan akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja membunuh Carmen dengan cara meracuninya dengan sianida sampai dia mati. Lalu polisi akhirnya menggali kasus ini secara menyeluruh, dan mereka ini mencurigai bahwa ia adalah pelakunya. Karena apa? Karena pada saat kematiannya si Carmen ini, ialah orang pertama yang meminta kunci kepada petugas apartemennya. Siapa yang gak curiga kan guys kayak gitu. Dan alasan keduanya itu ya tadi yang udah aku jelasin kan, kalau misalnya kenapa nih si Iya alasannya masuk nih pengen ngambil buku telepon tapi malah keluarnya bawa surat-surat. Nah, setelah para polisi ini menyelidiki terus-menerus, akhirnya mereka ini menemukan bahwa si Iya ini juga memiliki salah satu teman yang bernama Nilda Gamba yang telah meninggal dengan cara yang aneh dan tak terduga pada tanggal 11 Februari 1979. Para polisi tuh berpikir kalau misalnya ini emang aneh gitu loh, karena jarak kematian antara Carmen dengan si Nilda ini hanya 6 minggu, dan mereka juga merupakan teman-temannya si Iya juga. Dan juga nih guys, yang lebih meyakinkannya lagi, karena mereka berdua ini sama-sama memiliki investasi dengan si Iya. Oke guys, jadi aku jelasin dulu ya mengenai kematiannya si Nilda ini. Jadi sebelum si Nilda ini meninggal, tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari, dia ini tuh keluar untuk makan malam bersama dengan si Iya. Ya namanya juga cewek ya, mungkin kayak keasikan ngerumpi, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi mereka itu sampai jam 1 pagi di restoran itu. Lalu nih keesokan harinya, si Nilda ini tuh kayak merasakan sakit banget di perutnya. Nah, untungnya tetangganya si Nilda ini merupakan seorang dokter. Jadi, dokter ini meresepkan obat untuk si Nilda dan menyuruh Nilda untuk terus beristirahat di atas kasurnya. Lalu, si Nilda ini menelpon si Iya untuk menjaganya dan juga menemaninya. Ya tentu aja sebagai teman yang baik, Iya datang untuk menjaganya tentunya dong. Nah, setelah beberapa lama nih si Nilda ini mencoba buat pulih dengan si Iya yang menjaganya, yang terus memberi dia makan dan minum. Tetapi tiba-tiba Nilda meninggal. Setelah dokter itu pulang dan mencoba untuk melihat keadaannya si Nilda, tapi yang dilihat sama dokter itu justru bahwa si Nilda sudah meninggal. Dan dia bertanya nih sama si Iya yang ada di sampingnya si Nilda, "Kamu kok nggak nelpon aku atau nelpon dokter lainnya atau nelpon ambulan gitu?" Dan si Iya hanya menjawab dengan tenang, "Aku kan nggak berhak buat melakukan itu." Coba deh guys, temenan yang udah dipercayain buat ngejagain dia nih, tapi malah ngomong kayak gitu. Teman macam apa itu? Gak ngerti deh aku sama teman-teman kayak begitu. Dan juga ya guys, mikir gak sih kalian kayak masa nelpon ambulan aja harus kayak gak berhak atau berhak gitu? Kalau misalnya namanya temennya udah dilihat sekarat, udah pengen mati, ya langsung buru-buru orang panik ya nelpon ambulan atau rumah sakit. Aneh banget nih si Iya, gak masuk akal sumpah ada jawabannya. Setelah itu jenazahnya si Nilda ini dibawa ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa si Nilda ini meninggal karena penyakit serangan jantung. Dan akhirnya para polisi mengajukan permohonan untuk menggali kuburannya si Nilda. Dan setelah itu mereka melakukan otopsi dan ditemukan
jejak yang sama kayak si Carmen ini, bahwa di dalam perutnya si Nilda itu terdapat sianida. Dan akhirnya para polisi curiga. Ya gimana nggak curiga ya? Udah jarak kematian antara kedua jenazah ini cuma 6 minggu. Udah gitu dia juga merupakan temannya si Iya dan memiliki investasi yang sama dengan Iya. Ya makin curiga lah ya mereka ya, dan makin terus-terusan digali dong kasusnya ini. Dan akhirnya kecurigaan polisi pun membuahkan hasil, karena mereka lagi-lagi menemukan korban yang meninggalnya itu sama kayak korban-korban sebelumnya, yaitu terdapat sianida di dalam perutnya. Oh ya, korbannya ini bernama Lala Misano. Lala ini juga dikenal merupakan teman baiknya si Iya. Jadi aku ceritain ya guys kematiannya si Lala ini. Jadi sebelum si Lala meninggal, dia ini tuh kayak punya rencana buat jalan-jalan ke pantai sama si Iya. Tetapi sebelum mereka ini pergi ke pantai, si Iya ini tuh datang ke apartemennya si Lala pada tanggal 19 Februari 1979. Si Iya berkata dia ini datang ke apartemennya si Lala untuk membahas mengenai perjalanannya mereka ke pantai tadi guys. Nah, tapi setelah si Iya ini nyampe di depan apartemennya si Lala, dia nih kayak mencoba nyalain bel gitu kan. Tapi di dalamnya tidak menjawab gitu, si Lala nggak ngejawab. Jadi si Iya ini tuh berpikir kalau si Lala kagak ada di apartemennya, dan dia ini mencoba buat meninggalkan pesan ke penjaga apartemen yang bernama Carlos Zamora. Lalu setelah beberapa jam kemudian, si Iya ini tuh kembali lagi ke apartemennya Lala, dan dia mencoba menanyakan ke beberapa orang di sekitaran apartemen itu. Tetapi nih salah satu orang yang ditanyain sama si Iya ini tuh kayak ngerasa bingung. Dia tuh ngomong, lah bukannya tadi lo ya yang berduaan sama si Lala, kok sekarang malah nanya? Dan akhirnya si Iya ini menjawab, iya tadi kami emang berduaan, tetapi si Lala ini gak enak badan, dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Setelah itu si Iya ini datang lagi ke apartemennya si Lala malamnya untuk mengajak si Lala nonton bioskop. Tetapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya si Lala ini. Dan setelah 3 hari, tetap aja nih guys, nggak ada jawaban dari dalam kamarnya si Lala. Nah, akhirnya penjaga apartemen nih kayak curiga gitu kan. Terus dia mencoba menghubungi polisi, dan setelah polisi datang nih ke apartemennya, mereka mencoba masuk melalui balkon. Setelah bisa masuk, betapa kagetnya mereka melihat bahwa si Lala ini sudah meninggal dalam keadaan duduk dan juga TV menyala. Ya mereka tuh kayak nganggepnya si Lala ini mati karena penyakit alami gitu guys. Ya kayak mungkin aja serangan jantung, atau mungkin aja angin duduk, atau faktor usia. Setelah itu para polisi yang tadi mencoba menggali kasus kematiannya si Nilda sama si Carmen ini mencoba nih memohon untuk menggali kuburannya si Lala. Dan setelah mereka melakukan otopsi, betapa mereka kagetnya bahwa di dalam perutnya si Lala ini ditemukan sianida lagi guys. Dan juga nih yang lebih parahnya lagi, bahwa si Lala merupakan teman investasinya si Iya. Wah gila kan, bertubi-tubi tuh ketahuan borok-boroknya si Iya. Dan akhirnya Iya ditangkap pada tanggal 27 April 1979 di sebuah rumah. Oh ya guys, by the way, metode yang digunakan sama si Iya ini untuk membunuh para korbannya, diduga dia ini akan mengajak para korbannya itu untuk makan bersama, dan setelah itu dia menuangkan sianida di makanan atau minuman korban-korbannya guys.
Dia diwawancarai oleh polisi, tetapi dia ini nggak mengakui kejahatannya. Dia tapi tetap mengaku kalau misalnya dia ini buat kue, tapi nggak beracun. Dan tentunya para polisi tidak percaya dong, karena setelah banyaknya bukti yang mereka temukan, dan akhirnya si Iya ini dikirim ke dalam penjara sambil menunggu persidangannya berlangsung. Setelah itu, jaksa menuntut kalau si Iya ini harus dipenjara seumur hidup. Setelah sudah lama di dalam penjara, tiba-tiba pada tahun 1980, seorang sipir menemukan bahwa si Iya ini tergeletak di dalam selnya dengan merasakan rasa sakit yang sangat menyiksa. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan dia melakukan operasi gitu guys, karena menurut dokter dia ini mengalami penyakit stroke. Dan akhirnya setelah dia menjalani hukumannya selama 16 tahun, tepatnya pada tahun 2001, akhirnya dia dibebaskan. Jadi guys, kejahatan yang dilakukan oleh Iya Morano ini adalah merupakan kejahatan yang paling terkenal di Argentina. Oke guys, sekian video yang aku buat dengan gangguan-gangguan hujan pada hari ini. Oh ya, menurut kalian kasus ini sama gak sih kayak kasusnya Jessica dan Mirna yang membunuh korbannya dengan cara meracuninya dengan cyanida? Atau kalian memiliki teori lain? Bisa tulis ya di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya kalian juga nih memiliki ide tentang apa nih materi yang akan aku bahas di video selanjutnya, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram aku, atau bisa juga tulis langsung di kolom komentar. Oh ya, maaf kalau misalnya aku salah memberikan informasi atau aku salah ngomong. Nah, jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian.